Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Alvina Lucianti dengan NIM 102190046. Saya berasal dari kelas SMB. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu menganalisis salah satu contoh kasus muamalah yang sering terjadi di masyarakat, apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Judul dari analisis saya adalah tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap kasus sewa menyewa dengan sistem bayar musim panen. Saya mengambil salah satu contoh kasus akad sewa menyewa ini yang terjadi di Desa Latek, Kabupaten Lamongan. Praktik sewa menyewa dengan sistem pembayaran yang dilakukan setiap musim panen ini sering dilakukan oleh masyarakat Desa Latek, apalagi bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari hasil panen. Perjanjian yang mereka buat itu dilakukan secara lisan, namun tanpa ada bukti perjanjian secara tertulis. Walaupun sawah yang dijadikan objek sewa ini memang murni milik dari pihak yang menyewakan. Transaksi sewa menyewa ini rata-rata dilakukan dengan sebab yang pertama, pemilik sawah sudah lanjut usia sehingga ia sudah tidak mampu untuk menggarap sawahnya sendiri. Kemudian, jarak rumah dengan sawah yang terlalu jauh. Selanjutnya, adanya kebutuhan finansial yang mendesak. Dan yang terakhir yaitu hubungan keluarga. Maksudnya, misalkan pemilik sawah memiliki keluarga yang mana ia mampu atau secara skill mampu menggarap sawah tersebut, akan tetapi ia tidak memiliki lahan sendiri. Adapun alasan dari sisi penyewa sawah, mengapa mereka melakukan sewa sawah ini dengan sistem pembayarannya adalah seperti sistem bayar musim panen ini, karena untuk tambahan mata pencaharian dan juga penundaan waktu pembayaran. Alat pembayaran yang digunakan adalah uang, yang mana sesuai dengan perjanjian. Untuk penentuan harga itu sendiri berbeda-beda tergantung dari luas sawah, kesuburan sawah, dan juga letak sawahnya tersebut jauh atau dekat dengan pemukiman warga. Adapun terkait pembiayaan penggarapan sawah, ini semua diserahkan kepada pihak penyewa. Kemudian, jikalau ada misalnya ada musibah seperti kekeringan, kemudian gagal panen karena terkena hama yang dialami oleh seluruh penggarap sawah yang ada di desa tersebut, maka pemilik sawah di sini memberikan kelonggaran waktu pembayaran hingga musim panen berikutnya tiba. Namun ada juga pihak penyewa yang melakukan kenakalan. Setelah diberi waktu kelonggaran, namun mereka masih saja ada yang melakukan prestasi atau ingkar janji. Bahkan ada juga yang sudah habis masa waktu sewanya telah habis, namun penyewa masih belum membayar uang sewanya tersebut. Kemudian, manfaat yang diperoleh dari transaksi ini adalah dapat membantu orang-orang yang membutuhkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan hidup, namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Selain itu juga sebagai penghasilan tambahan juga dapat membantu orang yang menganggur, yang mana dari segi skill sebenarnya mampu bertani namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Kemudian dasar teori yang dijadikan dalam analisis ini adalah teori KHES dan juga fatwa DSN MUI. Berdasarkan teori KHES, rukun ijarah menurut pasal 295 terdiri dari mustajir atau penyewa, kemudian muajir atau yang menyewakan, kemudian mustajir, makjur atau objek sewa, dan juga akad sewa. Kemudian
sigot yang digunakan menurut KHS pasal 296 yaitu harus menggunakan kalimat yang jelas dan juga dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan ataupun secara isyarat. Adapun akad ijarah yang menurut KHS pasal 297 dapat diubah, diperpanjang ataupun dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Terkait pemeliharaan ma'jur menurut KHS pasal 312 yaitu merupakan tanggung jawab mustajir atau penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kemudian jenis ma'jur menurut KHS pasal 318 yaitu ma'jur harus benda yang halal dan mubah ataupun mubah. Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat, yaitu setiap benda yang dapat dijadikan objek bai maka dapat dijadikan objek ma'jur. Kemudian ketentuan-ketentuan yang dijelaskan di dalam fatwa DSN MUI diantaranya adalah akad ijarah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijarah. Ketentuan sigot akad ijarah ini menurut fatwa DSN MUI yaitu harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh mu'ajir atau ajir dan mustajir. Boleh dilakukan secara lisan, tertulis ataupun isyarat ataupun perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan mu'ajir, mustajir dan juga ataupun ajir menurut fatwa DSN MUI diantaranya wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mu'ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat dan juga mustajir wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujrah. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya. Kemudian ketentuan terkait manfaat dan juga waktu sewa menurut fatwa DSN MUI yaitu manfaat harus berupa manfaat yang dapat dibenarkan secara syariah. Manfaat harus jelas hingga diketahui oleh mu'jir dan juga mustajir. Kemudian tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu ketentuan ujrah. Menurut fatwa DSN MUI, ujrah boleh berupa uang, manfaat barang atau jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dari segi kuantitas ataupun kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka atau nominal, kemudian persentase tertentu ataupun rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Ujrah di sini boleh dibayarkan secara tunai ataupun bertahap atau diangsur dan juga dapat ditangguhkan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian penerapan dari teori-teori tersebut adalah rukun ijarah dalam transaksi sewa menyewa di Desa Latek ini telah terpenuhi, yaitu adanya mu'ajir sebagai pemilik sawah, kemudian mustajir sebagai penyewa sawah, dan kemudian ma'jur yaitu lahan sawah itu sendiri, dan juga akad. Kemudian sigot yang digunakan pada transaksi sewa menyewa di Desa Latek ini dilakukan secara lisan. Kemudian pemeliharaan ma'jur atau sawah diserahkan seluruhnya kepada mustajir atau penyewa sawah. Kemudian jenis ma'jur yang ditransaksikan adalah ma'jur benda yang halal
dan juga dapat dijadikan objek bai, yaitu berupa lahan sawah. Kemudian terkait dengan ketentuan muajir dan juga mustajir di sini, yang bertransaksi rata-rata sudah berusia 30 tahun ke atas, sehingga mereka sudah dapat dikatakan cakap hukum dan sesuai dengan penjelasan fatwa di SNMUI. Kemudian dari segi ujrah yang diberikan yaitu berupa uang, yang mana nominalnya disesuaikan dengan misalnya luas sawah, kemudian kesuburan sawah, dan juga letak sawah. Kesimpulan dari analisis yang saya lakukan adalah berdasarkan penjelasan terkait transaksi yang telah terjadi di Desa Lotek, dapat dikatakan bahwa transaksi sewa menyewa tersebut sah. Hal ini karena dari segi rukun juga sudah terpenuhi dan juga ketentuan-ketentuan lainnya sebagian juga telah terpenuhi atau telah sesuai dengan penjelasan baik dari kompilasi hukum ekonomi syariah ataupun fatwa di SNMUI. Adapun saran yang ingin saya sampaikan adalah jika kita melakukan sebuah perjanjian baik itu sewa menyewa atau perjanjian yang lainnya, alangkah baiknya kita membuat bukti perjanjian tersebut secara tertulis, karena apabila kita di kemudian hari terjadi sebuah sengketa, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikannya. Adapun dari bukti tersebut kita dapat mendapatkan keadilan dan juga kebaikan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.